Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelly Adria. Topik kita di video berikut adalah pemeriksaan perkusi dan pemeriksaan auskultasi. Sebenarnya video ini adalah melanjutkan pemeriksaan fisik. Perkusi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan cara mendengarkan bunyi getaran atau gelombang suara yang dihantarkan ke permukaan tubuh dari bagian tubuh yang akan diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan dengan ketokan jari atau tangan pada permukaan tubuh. Perjalanan getaran atau gelombang suara itu tergantung oleh kepadatan media yang dilalui. Biasanya, derajat bunyi disebut dengan resonansi. Karakter bunyi yang dihasilkan dapat juga menentukan lokasi, ukuran, bentuk, dan kepadatan struktur-struktur yang ada di bawah kulit. Biasanya sifat gelombang suara yaitu semakin banyak jaringan maka semakin lemah hantarannya dan udara atau gas paling reson. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara melakukan pemeriksaan perkusi. Yang pertama adalah posisikan pasien dengan tidur, duduk, atau berdiri tergantung pada bagian mana yang akan diperiksa dan bagian tubuh yang diperiksa harus dalam keadaan terbuka. Kemudian yang kedua, pastikan pasien dalam keadaan rileks dan posisi yang nyaman. Di sini maksudnya untuk menghindari ketegangan otot yang dapat mengganggu pemeriksaan atau hasil perkusi. Kemudian yang ketiga, minta pasien untuk menarik nafas dengan tujuan agar meningkatkan relaksasi otot. Kemudian yang keempat, kuku jari-jari pemeriksa di sini harus pendek, tangan hangat dan kering. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, lakukan perkusi secara seksama dan sistematis. Nah, pemeriksaan ini ada dua, yaitu dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung ini melakukan perkusi atau mengetok jari tangan langsung dengan menggunakan satu atau dua jari. Kemudian metode yang tidak langsung dengan cara sebagai berikut. Jari tengah tangan kiri ini yang merupakan yang tidak dominan sebagai fleksimeter ini diletakkan dengan lembut di atas permukaan tubuh. Tapi di sini upayakan telapak tangan dan jari-jari lain tidak menempel pada permukaan tubuh. Kemudian yang kedua, ujung jari tengah dari tangan kanan yang dominan sebagai fleksor untuk memukul atau mengetuk persendihan distal dari jari tengah tangan kiri. Kemudian yang ketiga, pukulan harus cepat, tepat dengan lengan tetap atau tidak bergerak dan pergelangan tangan dalam keadaan rileks. Kemudian berikan tenaga pukulan yang sama pada setiap area tubuh. Kemudian bandingkan bunyi frekuensi dengan akurat. Selanjutnya, bandingkan atau perhatikan bunyi yang dihasilkan oleh perkusi. Nah, yang dihasilkan oleh perkusi ini ada bunyi timpani, di mana bunyi timpani ini mempunyai intensitas keras, nada tinggi, kemudian waktunya di sini agak lama dan kualitasnya seperti drum. Jadi ini dilakukan untuk pemeriksaan pada area lambung. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bunyi resonan itu mempunyai intensitas menengah, kemudian nadanya rendah, waktunya lama, kualitasnya bergema. Nah, biasanya suara ini kita temukan pada suara paru-paru normal.
Kemudian bunyi hipersonar mempunyai intensitas agak keras, kemudian waktunya agak lama, kualitas seperti suara ledakan. Nah, biasanya ini ditemukan pada emfisema paru. Kemudian bunyi pekak itu mempunyai intensitas lembut sampai menengah, kemudian nada tinggi, waktunya agak lama, kemudian kualitas seperti petir. Nah, ini kita lakukan pada pemeriksaan hati. Kemudian yang selanjutnya, bunyi kempes mempunyai intensitas lembut, kemudian nadanya tinggi, waktunya pendek, kemudian kualitasnya datar. Nah, biasanya bunyi ini akan kita dengarkan pada saat dilakukan pemeriksaan otot. Sekarang kita masuk yang keempat. Yaitu pemeriksaan auskultasi. Auskultasi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan cara mendengarkan bunyi yang terbentuk di dalam organ tubuh. Nah, kemudian auskultasi yang dilakukan di dada untuk mendengar suara napas, dan bila dilakukan di bagian abdomen atau perut, ini bertujuan untuk mendengarkan bising usus. Selanjutnya adalah bagaimana cara penilaian pemeriksaan auskultasi. Ini ada 3, frekuensi, durasi, dan intensitas bunyi. Frekuensi yaitu dengan cara menghitung jumlah getaran per menit. Kemudian yang kedua, durasi, di sini maksudnya adalah lama bunyi yang terdengar. Kemudian intensitas adalah bunyi dari ukuran, ya, ukuran di sini maksudnya kuat atau lemahnya suara. Nah, kemudian di sini kurang 1 kita tambahkan, yang keempat adalah kualitas. Nah, kualitas di sini maksudnya adalah warna nada atau variasi dari nada. Nah, jadi pada saat melakukan pemeriksaan ini, pemeriksa harus mengenal berbagai tipe bunyi yang normal yang terdengar pada organ yang berbeda. Nah, sehingga bunyi abnormal dapat dideteksi dengan sempurna. Bagaimana sih cara untuk mendeteksi? Nah, cara untuk mendeteksi suara itu diperlukan suatu alat yang disebut dengan stetoskop. Saya yakin kalian sudah kenal dengan stetoskop, mungkin sering menggunakan stetoskop. Fungsi dari stetoskop ini adalah menghantarkan, kemudian mengumpulkan, dan memilih frekuensi suara. Stetoskop itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, di sini ya, stetoskop terdiri dari beberapa bagian. Saya besarkan. Stetoskop itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian kepala atau selang karet atau plastik dan telinga. Nah, kemudian selang karet atau plastik stetoskop itu harus lentur dengan panjang kira-kira 30 sampai 40 sudut binaural, dan bagian ujungnya mengikuti lekuk dari atau rongga telinga. Kepala stetoskop pada waktu digunakan menempel pada kulit pasien. Ya, ada 2 jenis kepala stetoskop ya. Yang pertama, bel stetoskop digunakan untuk bunyi bernada rendah pada tekanan ringan seperti pada bunyi jantung dan vaskuler. Kemudian bila ditekan lebih kuat, maka nada frekuensi tinggi terdengar lebih keras. Cara melakukan pemeriksaan auskultasi, yang pertama, posisi pasien dapat tidur, duduk, atau berdiri, tergantung bagian mana yang akan diperiksa dan bagian tubuh yang diperiksa harus terbuka. Kemudian yang kedua, pastikan pasien dalam keadaan rileks dengan posisi yang nyaman. Kemudian yang ketiga, pastikan stetoskop sudah terpasang baik dan tidak bocor antara bagian kepala, kemudian selang dan telinga. Selanjutnya, pasanglah ujung stetoskop pada bagian
telinga ke lubang telinga pemeriksa sesuai dengan arah, kemudian ukuran dan lengkungannya. Kemudian hangatkan dulu kepala stetoskop dengan cara menempelkan pada telapak tangan pemeriksa atau menggosokkan pada pakaian pemeriksa. Kemudian tempelkan kepala stetoskop pada bagian tubuh pasien yang akan diperiksa dan lakukan pemeriksaan dengan seksama dan sistematis. Selanjutnya adalah pergunakan bel stetoskop untuk mendengarkan bunyi bernada rendah pada tekanan ringan, yaitu pada bunyi jantung dan vaskuler, dan biasanya digunakan juga untuk diafragma. Di sini untuk bunyi bernada tinggi seperti bunyi pada usus dan paru-paru. Kemudian selanjutnya adalah informasikan hasil pemeriksaan dan catat pada status klien. Nah, selanjutnya kita masuk posisi pada pemeriksaan fisik ya, dimulai dari perkusi. Selanjutnya adalah posisi pemeriksaan. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal, maka posisi pemeriksaan sangat menentukan. Nah, beberapa posisi pemeriksaan umum yang dilakukan pada pemeriksaan fisik yaitu dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Yang pertama adalah posisi duduk. Posisi duduk dapat dilakukan di kursi atau tempat tidur, atau di sini juga digunakan untuk pemeriksaan pada bagian kepala, leher, dada, jantung, paru, kemudian bagian mamae, kemudian ekstremitas atas. Itu untuk posisi duduk. Nah, kemudian yang kedua adalah posisi supin ya. Ini posisi supin ini adalah posisi terlentang, yaitu posisi berbaring terlentang dengan kepala disangga bantal. Nah, posisi ini dilakukan untuk pemeriksaan pada bagian kepala, leher, dada depan, kemudian paru, mamae, jantung, abdomen, ekstremitas, dan nadi perifer. Kemudian yang ketiga adalah posisi dorsal rekumben, yaitu posisi berbaring dengan lutut ditekuk dan kaki menyentuh tempat tidur. Selanjutnya posisi SIMS, yaitu tidur miring. Nah, biasanya ini dilakukan untuk pemeriksaan pada bagian rektal dan vagina. Selanjutnya adalah posisi prolen atau posisi telungkup. Nah, biasanya ini untuk mengevaluasi sendi, pinggul, dan pinggang. Kemudian yang keenam adalah posisi litotomi, yaitu posisi tidur terlentang dengan lutut dalam keadaan fleksi. Tujuannya adalah untuk pemeriksaan rektal dan vagina. Kemudian selanjutnya adalah posisi knee chest atau menungging. Nah, biasanya ini dilakukan untuk pemeriksaan bagian rektal. Kemudian 8, posisi berdiri, yaitu untuk mengevaluasi abnormalitas postural, langkah, dan keseimbangan. Nah, inilah ya posisi-posisi dalam pemeriksaan. Ini yang dilakukan dari inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baik, cukup sekian video pemeriksaan fisik yang kedua. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.